jenis literatur ilmiah yang bisa dijadikan sumber referensi atau sumber daftar pustaka di dalam laporan skripsi. Yang pertama ada paper atau artikel ilmiah yang bersumber dari jurnal, ya, artikel ilmiah yang bersumber dari jurnal. Kemudian ada paper dari book chapter atau bab di dalam buku. Kemudian ada paper dari conference atau seminar, ya, yang kemudian disebut dengan proceeding conference. Kemudian yang keempat ada skripsi, tesis atau disertasi, dan sumber literatur yang selanjutnya report atau laporan dari organisasi terpercaya serta buku atau textbook. Nah, ini ada tanda bintang. Prioritas berdasarkan urutan. Maksudnya adalah sumber dari paper artikel ilmiah yang berasal dari jurnal itu harus kalian cari yang nomor satu, ya. Jadi jangan jadikan sumber rujukan itu dari blog atau website pribadi, jangan. Kalaupun ada blog atau website pribadi yang menginspirasi kalian dalam menulis laporan skripsi, maka carilah artikel ilmiahnya, carilah jurnalnya, ya. Itu yang akan dijadikan daftar pustaka nanti, ya. Itu yang akan dijadikan sebagai sumber rujukan, sumber referensi. Jadi referensi itu harus referensi ilmiah, ya, bukan datang dari blog atau website pribadi, dari YouTube, ya, bukan. Kalian boleh saja mengambil inspirasi dari YouTube, ya, dapat pengetahuan dari YouTube. Begitu sudah dapat pengetahuan, begitu sudah dapat step by step-nya, how to-nya sudah dapat, cari artikel ilmiahnya untuk mendukung sebagai daftar pustaka di dalam laporan skripsi kalian. Begitu, ya. Jadi paper atau artikel ilmiah dari jurnal itu sumber rujukan yang paling utama, ya. Kemudian report juga demikian, ya. Ada report atau laporan dari organisasi terpercaya. Jadi maksudnya boleh kalian mengambil report dari laporan BMKG misalkan. Boleh mengambil report dari laporan BPBD misalkan, boleh. Tapi jangan ngambil referensi atau rujukan dari koran. Nah, gitu, ya, jangan. Jangan dari media-media news atau berita online, jangan. Itu tidak bisa dijadikan rujukan ilmiah. Carilah rujukan ilmiah yang bersumber dari laporan atau organisasi terpercaya. Ya, dari BMKG, dari BPBD, dari PLN, dari ya laporan-laporan yang memang sudah dibuat oleh organisasi terpercaya tersebut, begitu, ya. Jadi jangan diambil dari koran atau sumber-sumber berita dari Tribun Malang, wah, jangan, gitu, ya. Itu bukan rujukan ilmiah. Dari Kumparan, waduh, jangan juga, ya. Jadi jangan begitu. Jadi rujukannya harus yang ilmiah. Oke, ini urutan, ya, urutan dan yang prioritas kalian utamakan dari jurnal, dari book chapter, dari conference, skripsi pun itu juga bisa, ya, tapi prioritaskan dari artikel ilmiah atau jurnal. Oke. Nah, ini ada sumber pencarian daftar pustaka atau literatur, ada yang gratis, ada yang berbayar, ya. Nanti saya jelaskan mana yang gratis dan mana yang berbayar. Yang nasional maupun yang internasional. Yang internasional juga ada yang gratis, ya. Bahkan yang nasional pun juga ada yang berbayar. Oke. Nah, ini contoh website penyedia open access artikel baik yang nasional maupun yang internasional. Ya, ada Google Scholar atau Google Cendekia dan ada DOAJ, ya, namanya, Directory Open Access Journal. Nah, kalian bisa mencari artikel ilmiah dari sini.
ya. Jadi sumber rujukan artikel ilmiah yang dipakai untuk laporan skripsi itu dari Google, ya boleh, tapi bukan google.com. Yang betul adalah scholar.google.com. Ya, ada cendekia.google.com. Ada Google cendekianya. Karena Google cendekia ini hanya menyediakan artikel ilmiah. Ya, Google cendekia ini hanya menyediakan artikel ilmiah, tidak ada tribun.com, tidak ada kumparan.com, tidak ada apalagi kompas.com, nggak ada di sini. Semuanya adalah artikel ilmiah. Ya, jadi kalau cari rujukan, buka Google cendekia, ya, Google Scholar. Atau boleh juga pakai DOAJ, ya, Directory Open Access Journal. Ini menyediakan artikel ilmiah yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris, ya, nasional maupun internasional. Oke. Nah, ini contoh database jurnal. Ini bisa digeser nggak ya? Oke ya. Database jurnal nasional yang kita punya di Indonesia itu ada Garuda. Ya. Garuda itu Garba Rujukan Digital. Nah, alamatnya ini. Punyanya Kemdikbud. Kemudian ada Indonesia One Search, itu punyanya Perpustakaan Nasional. Ada juga neliti.co.id. Ya. Ini sumber rujukan yang bisa kita pakai. Ini database, ya, penyedia artikel ilmiah. Ini sudah confirm artikel ilmiah semua ini isinya. Ya, jadi nggak ada lagi media-media mainstream ataupun laporan-laporan dari badan atau NGO yang tidak terpercaya. Ya, baik ini maupun ini sama. Kalau kalian tidak ketemu di sini, silakan menuju halaman-halaman ini. Ya, ini rujukan ilmiah, sumber ilmiah yang bisa kita jadikan yang bisa kita tulis sebagai daftar pustaka di dalam laporan skripsi. Oke, nah ini ada jurnal nasional terbitan UMM, ya. Jadi di UMM juga ada jurnal nasional, alamatnya ini, ya, alamatnya ini. Di Elektro kita punya ini, Journal of Mechatronic and Electrical Engineering, yang akan dikupas besok. Kemudian di Informatika dan Elektronika kita juga punya ini, Kinetic, Game Technology, Information System, Computer Network, Computing Electronics, and Control. Oke, ya, di teknik sipil, teknik mesin juga punya jurnal masing-masing. Ini jurnal nasional yang dikelola oleh UMM. Jadi kalau kalian ingin melihat histori atau skripsi naskah publikasi dari kakak tingkat kalian, ya ada di sini. Ya, ada di GMII atau di Kinetic. Oke. Nah, ini jurnal internasional. Ya, jurnal internasional ada dari Science Direct, ya, Science Direct, ada Springer, ada IEEE. IEEE juga salah satu jurnal atau penyedia artikel ilmiah bidang engineering. Ya, tentu sebagai mahasiswa teknik elektro terutama itu sudah nggak asing lagi di websitenya IEEE. Oke ya, kalian bisa nyari di sini, baik yang bahasa Inggris, open access, ya. Kalau kita lihat di sini ada tanda apa ini, gembok ya, yang terbuka. Ini maksudnya open access dan bisa kalian download, free, ya, tidak perlu membayar. Ya, yang open access. Ini pun juga bisa difilter ya. Nanti kalau ingin mencari sumber rujukan di artikel Springer Link ataupun Science Direct atau IEEE bisa difilter mana yang open atau mana yang close. Nah, yang open itu bisa diakses dan di-download.
Oke, semua artikel-artikel ilmiah itu dalam bentuk PDF itu yang akan kemudian kita kelola ya di dalam reference manager. Namanya Mendeley nanti ya, kita pakai Mendeley, ini contoh tampilan Mendeley. Oke. Nah, berapa jumlah literatur yang harus kita baca? Idealnya ya untuk S1 itu 20 sampai 70 paper. Ya, S1 20 sampai 70 paper. D3 pun boleh 20 sampai 70 paper. Ingat ya, paper tadi apa? Paper adalah artikel yang bersumber dari jurnal atau conference, artikel ilmiah. Ya, jangan baca koran. Kalau baca koran lain ceritanya nanti. Oke? Jadi ada ini ya, semakin banyak baca paper makin pusing. Ya. Itu bukan karena kita banyak baca, tapi kepala jadi pusing bukan karena kita banyak membaca, tapi karena yang kita baca memang belum banyak. Jadi silakan, Pak, saya sudah berhasil download 20 paper, kurang itu 20 paper itu ya. 20 paper itu pun belum tentu dibaca. Ya. Jadi bagaimana ya? Baca, download lagi yang nasional maupun yang internasional. Ya, yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Karena dari sana nanti akan kaya wacana, ya, kalian akan banyak mendapat inspirasi dari artikel ilmiah itu. Gitu ya. Jadi, Pak, saya kok yang nyari judul saya belum ada yang pernah mengerjakan. Judul saya belum ada yang pernah mengerjakan dan saya hanya dapat 10 paper. Coba cari di database internasional. Ya. Yang pertama. Yang kedua, diubah keyword-nya, kata kuncinya. Jadi kata kuncinya jangan itu melulu ya. Jadi kata kuncinya bisa dirubah-rubah. Jadi nggak mungkin kalian nggak dapat artikel yang sudah sesuai dengan judul kalian. Ya. Baca ya, intinya membaca. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Noven ya, bahwa kalau dulu Allah memerintahkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, apa perintahnya? Iqra, gitu ya, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad bilang, saya tidak bisa membaca. Nah, sekarang dosen yang akan memerintahkan mahasiswanya membaca. Wahai mahasiswaku, nah, misalkan begitu ya, bacalah. Terus apa jawaban mahasiswa? Pak, saya tidak bisa membaca. Kan nggak gitu ya. Pak, saya belum membaca. Nah, gitu jawabannya mahasiswa. Terus apa jawaban dosen lagi? Jawaban dosen lagi sama dengan malaikat yang dulu. Bacalah. Pak, saya belum dapat artikel. Carilah, gitu ya. Pak, saya belum bisa membaca. Ya, mundur aja, kembali ke bangku SD. Gitu ya. Jadi ini sangat relate sekali. Makanya kekuatan Iqra itu sampai sekarang ya, gitu ya, sampai sekarang. Jadi kalian tidak bisa menulis dengan lancar kalau kalian belum bisa membaca dengan baik. Jadi intinya memang membaca, nggak ada lagi. Baca, baca, dan baca.